Pernah nggak sih ngerasa lagi ngobrol sama pasangan, tapi kok kayaknya nggak nyambung? Atau ngerasa apa yang kita omongin tuh kayak angin lalu aja? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal coba bedah salah satu buku panduan paling terkenal soal miskomunikasi antara pria dan wanita. Dan kita lihat ide-ide besarnya apa aja sih. Oke, langsung aja kita mulai. Gambarnya mungkin kelihatan agak loba ya, tapi jujur deh, siapa sih yang belum pernah ngerasain momen kayak gini? Rasa frustrasi waktu ngobrol itu kayaknya dialami semua orang. Nah, buku yang mau kita bahas hari ini, coba jelasin kenapa momen-momen kayak gini tuh sering banget kejadian, apalagi antara pria dan wanita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa niat baik sering banget jadi salah paham? Kenapa permintaan yang simple bisa jadi pemicu berantem? Menurut buku Why Women Cry, jawabannya mungkin ada di sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar salah pilih kata. Oke, kita masuk ke gagasan besar yang pertama dari buku ini. Penulisnya, Alan dan Barbara Pease, berpendapat kalau akar masalahnya tuh bukan cuma soal perasaan atau cara kita dibesarkan. Tapi, dan ini poin pentingnya, karena ada perbedaan biologis yang beneran ada di dalam otak kita. Coba deh lihat slide ini. Ini nunjukin inti dari argumen si penulis, hasil pindaian otak atau MRI. Menurut mereka, area yang lebih gelap di pindaian otak wanita itu nunjukin lebih banyak aktivitas di bagian khusus buat bicara. Nah, inilah dasar biologis yang mereka pakai buat ngejelasin kenapa gaya komunikasi kita bisa beda banget. Dan perbedaan itu, kata buku ini, kelihatan banget dari jumlah kata yang kita pakai. Mereka mengklaim wanita itu bisa ngomong 6.000 sampai 8.000 kata sehari, sementara rata-rata pria cuma 2.000 sampai 4.000. Wah, itu bisa lebih dari 2 kali lipatnya loh. Jadi bisa kebayang ya, pas seorang pria ngerasa udah kehabisan kata-kata sepulang kerja, pasangannya mungkin baru aja pemanasan. Jadi, poin krusialnya itu di sini, tujuan ngobrolnya aja udah beda. Buku ini berteori kalau pria ngobrol itu buat nyampein fakta dan nyelesain masalah. Ini masalahnya, ini solusinya. Udah, kelar. Sebaliknya, buat wanita, ngobrol itu bukan soal garis finish, tapi soal perjalanannya, cara buat memproses emosi dan ngebangun koneksi. Dan kutipan ini benar-benar ngena banget buat ngegambarin sumber konflik yang umum terjadi. Seorang wanita curhat soal masalahnya itu buat ngerasa nyambung dan dipercaya. Tapi, pria mendengarnya sebagai permintaan buat dicarikan solusi. Dia nawarin jalan keluar, tapi yang didengar si wanita malah, kamu nggak usah ngerasain itu, selesain aja. Dua-duanya niatnya baik, tapi ngomong pakai bahasa yang beda. Oke, kita geser ke konsep gede berikutnya, yang mungkin bisa ngejelasin kenapa perbuatan baik kita kadang rasanya nggak dihargai. Buku ini ngenalin ide kalau wanita itu secara nggak sadar punya semacam papan skor dalam hubungan. Sebuah sistem yang kebanyakan pria bahkan nggak sadar kalau itu ada. Jadi, sistem penilaian ini tuh apa sih sebenarnya? Menurut buku ini, wanita secara nggak sadar ngasih poin buat setiap tindakan positif, entah itu besar atau kecil. Tapi, nah, disinilah masalahnya. Cara pria dan wanita ngitung poinnya itu beda banget. Kalau dari kacamata pria, logikanya kan simpel ya. Kalau aku ngelakuin sesuatu yang besar, kayak kerja keras seminggu penuh atau ngecat garasi, harusnya dapat poin gede dong. Masuk akal kan? Coba kita lihat studi kasus Adam dan Eva dari buku ini buat lihat kenapa logika ini seringkali nggak jalan di dunia nyata. Lihat deh, jomplang banget kan? Adam ngasih dirinya sendiri 30 poin karena kerja keras seminggu. Buat dia, itu kontribusi terbesarnya. Tapi Eva cuma ngasih 5 poin, 1 poin per hari. Beli hadiah mahal, dia pikir dapat 10 poin. Eva ngasih 3. Kelihatan kan polanya? Nah, disinilah kuncinya. Buku ini bilang, buat wanita, tindakan-tindakan kecil yang konsisten itu jauh lebih berharga daripada satu tindakan besar tapi jarang. Satu tangkai bunga setiap minggu selama 6 minggu bakal dapat 6 poin, sementara sebuket bunga gede di satu waktu cuma dapat 1 poin. Slide ini benar-benar membuka mata. Coba perhatiin deh, tindakan-tindakan yang bahkan nggak dianggap penting sama Adam buat dicatat. Muji masakannya, dia nggak nyatet, tapi Eva ngasih 3 poin. Ngasih jaketnya pas dingin, 3 poin juga. Justru hal-hal kecil yang nunjukin perhatian inilah yang menurut buku ini benar-benar bikin papan skornya penuh. Sekarang, kita bakal bahas topik yang agak sensitif nih, ngomel. Kata ini konotasinya negatif ya, tapi buku ini coba ngasih sudut pandang lain. Bukan sebagai serangan, tapi sebagai sebuah dinamika komunikasi yang gagal. Kutipan dari sumbernya ini pas banget buat ngegambarin beda sudut pandang. Dari sisi wanita, itu adalah pengingat yang penting. Dari sisi pria, itu kedengarannya kayak kritik yang gak ada habisnya. Jadi gimana sih siklus ini bisa mulai? Menurut buku ini, siklusnya tuh kayak gini. Awalnya dari permintaan yang pakai kode atau nggak langsung. Mungkin kayak, wah sampahnya udah penuh ya. Pria mungkin nggak nangkep itu sebagai suruhan langsung.
Pas nggak ada tindakan, si wanita ngerasa diabaikan, terus ngulangin lagi, mungkin dengan nada lebih frustrasi. Pria gak ngerasa diserang, akhirnya menghindar, yang bikin si wanita makin ngerasa nggak didengerin, dan ya, gitu deh terus. Nah, ini dia inti argumennya. Kalau ngomel itu sebenarnya bukan soal sampah atau handuk basah. Itu cuma gejalanya aja. Akar masalahnya adalah perasaan yang lebih dalam. Perasaan nggak dihargai, nggak kelihatan, dan nggak punya kuasa. Itu adalah teriakan minta diakui atas semua hal kecil yang sudah dilakukan. Oke, kita udah ngebahas masalah-masalahnya menurut buku ini. Sekarang, bagian yang paling penting dong, terus kita harus gimana? Yuk, kita lihat saran-saran praktis yang ditawarin buat ngejembatanin perbedaan ini. Buat para pria, pesannya tuh jelas banget. Dengerin itu buat nyambung, bukan buat nyelesain. Tahan keinginan buat langsung ngasih solusi. Kumpulin poin-poin kecil, pujian, bantuan sepele, pelukan, itu semua ngefek banget. Dan yang terakhir, jangan hukum pasangan dengan diam. Karena menurut buku ini, kebanyakan pria malah seneng kalau dibiarin diam. Nah, buat para wanita, sarannya lebih ke soal kejelasan. Buku ini menekankan jangan kasih kode, kasih instruksi. Permintaan yang langsung dan spesifik, kalau perlu kasih deadline. Itu jauh lebih besar kemungkinannya buat dikerjain. Dan coba pahami kalau cara pria ngilangin stres, seringnya dengan diam, itu emang beda. Jadi, setelah kita bedah semua ide ini, kita balik lagi ke pertanyaan dasarnya. Apa kita selamanya bakal terjebak sama perbedaan biologis kita seperti yang disarankan buku ini? Atau jangan-jangan dengan memahami bahasa yang berbeda ini, kita justru bisa belajar menerjemahkan, berempati, dan akhirnya benar-benar bisa berkomunikasi. Nah, itu pemikiran yang ingin saya tinggalkan buat Anda hari ini. Terima kasih sudah menyimak.